Assalamualaikum semuanya. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Namun raja harus mengetahuinya dengan mata kepala sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara, sehingga masih ada saja praktek jual beli budak. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Dalam hatinya pun berkata, baginda raja harus mengetahui hal ini. Kemudian Abu Nawas mencari cara untuk melaporkannya kepada baginda raja. Awalnya Abu Nawas akan melaporkannya secara lisan, tapi terbesit ide konyol dalam diri Abu Nawas. Kalau melaporkannya secara lisan tentang perbudakan, tentu sang raja tidak langsung percaya begitu saja. Akan lebih meyakinkan kalau baginda raja yang mengalaminya sendiri, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berencana menjual baginda raja sebagai budak. Karena menurut Abu Nawas hanya baginda raja saja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini baginda raja selalu mempermainkan dirinya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas mengerjai baginda raja. Singkat cerita, Abu Nawas mendatangi istana dan menghadap Raja Harun al-Rasyid. Paduka yang mulia, hamba punya sesuatu yang menarik, dan hamba ingin menunjukkannya hanya kepada paduka yang mulia saja, ucap Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya baginda langsung tertarik. Abu Nawas menjawab, pokoknya sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak paduka yang mulia. Kalau begitu, cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata baginda raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa wahai Abu Nawas? Tanya baginda tidak sabar. Paduka yang mulia harus menyamar sebagai rakyat biasa. Bila baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti orang-orang akan banyak ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena penasarannya yang begitu besar, maka baginda raja bersedia menyamar sebagai rakyat biasa. Setelah baginda raja mengganti pakaiannya seperti rakyat biasa, Abu Nawas dan baginda raja langsung berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas mengajak baginda raja berteduh di sebuah pohon. Paduka yang mulia, tunggu di sini dulu. Saya akan memberikan kejutan untuk paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui seorang badui yang berprofesi sebagai penjual beli budak. Tuan, saya mau menjual budak, barangkali tuan tertarik, tawar Abu Nawas. Mana budaknya? Tanya orang badui tersebut. Dia ada di bawah pohon itu, jawab Abu Nawas sembari menunjuk baginda raja yang sedang duduk menunggu Abu Nawas. Mari kita dekati dia, ajak orang badui. Jangan tuan, cukup dari sini saja. Saya tidak tega kalau menjual di depan matanya, sebab dia adalah temanku. Tuan cukup amati dia dari kejauhan. Kalau tuan cocok silahkan dibeli, jawab Abu Nawas. Orang badui itu pun mengamatinya dari jauh. Setelah dirasa cocok, ia lalu memberi Abu Nawas beberapa keping emas. Kemudian Abu Nawas membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa orang badui itu sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon. Sementara baginda raja yang masih duduk di bawah pohon menunggu Abu Nawas dihampiri oleh orang badui pedagang budak. Siapa kamu? Tanya baginda raja kepada orang badui tersebut. Aku adalah tuanmu sekarang, jawab si badui dengan nada kasar. Orang badui itu tidak tahu kalau di hadapannya adalah Raja Harun al-Rasyid, sebab baginda raja mengenakan baju yang kumal dan kusuh. Apa maksud perkataanmu? Tanya baginda raja penuh amarah. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, jawab si badui dengan nada kasar. Apa? Abu Nawas menjual diriku kepadamu? Tanya baginda kaget. Ya, bentak si badui. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, jawab si badui.
Lalu orang Badui itu pun menyeret baginda raja sampai ke belakang rumahnya. Raja Harun al-Rasyid diberi kampak dan disuruh membelahnya. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kapak dan mencoba membelahnya. Namun si Badui heran melihat cara budak barunya memegang kampak. "Kau ini bagaimana? Bagian kapak yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali kamu ini." Lalu Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik kampak hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia kembali mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Dalam hati baginda raja berkata, "Beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu." Sementara si Badui terus memperhatikan baginda raja dengan tatapan sinis. "Aku rugi telah membelimu. Kamu budak terbodoh yang pernah aku lihat," ucap si Badui. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan," balas baginda raja. "Kurang ajar, kau ini adalah budakku, kau harus patuh kepadaku," bentak si Badui. Ia pun langsung memukul baginda raja. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang menjerit keras saat dipukul. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata baginda raja sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Si Badui pedagang budak itu pun kaget bukan kepalang. Dia pun mulai mengenal baginda raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri di hadapan baginda raja. "Ampuni hamba Paduka yang mulia, hamba tidak tahu kalau Anda adalah Paduka raja. Sebab dari pengakuan Abu Nawas, katanya Paduka adalah temannya." Baginda raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas, baginda raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas ditangkap dan dihadapkan kepada baginda raja. "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjual diriku sebagai budak?" bentak baginda raja. Abu Nawas berkata, "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Sebenarnya hamba hanya ingin memberitahu kepada Paduka bahwa praktek jual beli budak masih ada di negeri yang Paduka pimpin. Bukankah Paduka sudah melarang adanya praktek jual beli budak? Kalau saya sampaikan secara lisan, mungkin Paduka belum tentu percaya. Oleh karenanya, hamba membuktikannya secara langsung kepada Paduka yang mulia, sekaligus supaya Paduka yang mulia merasakan betapa menderitanya rakyat miskin seperti saya untuk mencari makan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, sejenak baginda raja termenung. Benar juga apa yang dikatakan Abu Nawas, ucap baginda dalam hati. Ia pun lalu melepaskan kembali Abu Nawas dan memberinya uang untuk bekal makan anak dan istrinya. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.